Halo sahabat cerita, pernahkah kalian merasa terjebak dalam keadaan sulit hingga terpaksa menyembunyikan sesuatu dari pasangan? Kadang, niat baik bisa berbalik menjadi dosa ketika dibalut dengan kebohongan. Inilah kisah Rahma, seorang istri miskin yang diam-diam berhutang untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Ia tak berani berkata jujur pada suaminya, hingga akhirnya kebohongan itu terbongkar dan mengguncang rumah tangga mereka. Mampukah sebuah permintaan maaf menyembuhkan luka yang tercipta? Mari kita ikuti perjalanan penuh air mata ini. Rahma dan Jaka hidup dalam kondisi pas-pasan. Jaka bekerja sebagai tukang bangunan, penghasilannya harian dan tidak menentu. Kadang ada proyek, kadang pulang dengan tangan kosong. Sementara Rahma berjualan kue keliling kampung, tapi penghasilannya hanya cukup untuk menutup kebutuhan harian seperti beras, minyak, dan sedikit lauk pauk. Anak mereka, Siti, baru masuk sekolah dasar. Meski sederhana, biaya sekolah tetap ada. Seragam, buku, dan iuran bulanan. Setiap kali melihat anaknya menulis dengan pensil tumpul, hati Rahma perih. Aku ingin Siti punya masa depan lebih baik dari kita, pikirnya. Namun kebutuhan rumah tangga datang silih berganti. Atap rumah bocor, kompor rusak, listrik sering mati karena telat bayar. Sementara Jaka selalu berkata, "Sabar ya, Mah, kita jalani pelan-pelan." Tapi Rahma tahu, sabar saja tak cukup. Ia butuh tindakan. Suatu sore, saat Rahma sedang duduk di warung kecil, seorang ibu menawarkan pinjaman. "Rahma, kalau butuh tambahan modal, aku bisa bantu. Bunga kecil saja, bayarnya semampumu." Awalnya Rahma menolak, tapi bayangan wajah Siti dan kebutuhan rumah tangga membuat hatinya goyah. Akhirnya ia meminjam sejumlah uang tanpa sepengetahuan Jaka. Uang itu ia gunakan untuk membeli buku Siti, memperbaiki kompor, dan sisanya ia pakai untuk modal berjualan lebih banyak. Di satu sisi ia lega karena bisa memenuhi kebutuhan, tapi di sisi lain hatinya diliputi rasa bersalah. Malam itu saat Jaka pulang dengan tubuh letih, Rahma menatap wajah suaminya yang penuh keringat. "Andai saja kau tahu aku berhutang, Bang, pasti kau kecewa." Ia memilih diam, menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Rahma dan Jaka hidup dalam kondisi pas-pasan. Jaka bekerja sebagai tukang bangunan, penghasilannya harian dan tidak menentu. Kadang ada proyek, kadang pulang dengan tangan kosong. Sementara Rahma berjualan kue keliling kampung, tapi penghasilannya hanya cukup untuk menutup kebutuhan harian seperti beras, minyak, dan sedikit lauk pauk. Anak mereka, Siti, baru masuk sekolah dasar. Meski sederhana, biaya sekolah tetap ada. Seragam, buku, dan iuran bulanan. Setiap kali melihat anaknya menulis dengan hari-hari berjalan, Rahma semakin terbiasa menyembunyikan hutangnya. Setiap kali ditagih, ia menyisihkan sebagian uang hasil jualan untuk membayar cicilan. Tapi karena bunganya terus bertambah, hutang itu bukannya berkurang, malah semakin menumpuk. Suatu malam, Jaka bertanya, "Mah, aku lihat kamu makin sering capek. Uang jualan gak cukup ya?" Rahma tersenyum kaku. "Cukup kok, Bang. Malah ada lebih sedikit untuk beli lauk." Jaka tersenyum lega, tak pernah curiga. Namun kebohongan itu membuat hati Rahma semakin berat. Apalagi saat Siti bertanya polos, "Bu, kenapa ibu sering hitung uang sambil nangis?" Rahma hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, menahan tangis. Semakin lama, hutang Rahma makin besar. Ia pun mulai meminjam ke tetangga lain untuk menutup hutang pertama. Seperti lingkaran setan, ia terus menutup lubang dengan menggali lubang baru. Sampai suatu hari, seorang penagih hutang datang ke rumah ketika Jaka ada di rumah. Dengan suara keras, ia berkata, "Bu Rahma, jangan lari-lari terus. Hutangmu belum lunas, bunganya makin besar. Kalau tidak segera bayar, aku lapor ke RT." Jaka yang mendengar langsung terkejut. "Hutang? Hutang apa, Mah?" Rahma pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyangkal. Setelah penagih pergi, rumah mereka hening. Jaka menatap Rahma dengan mata penuh kecewa. "Benarkah itu, Mah? Kau berhutang tanpa bilang padaku?" Rahma hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku terpaksa, Bang. Aku ingin Siti tetap sekolah.
Aku ingin rumah kita tidak bocor, kompor bisa dipakai. Aku tidak mau kau makin terbebani. Tapi, kenapa kau harus berbohong? Suara Jaka bergetar. Aku lebih bisa menerima kesulitan daripada harus tahu kau menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Rahma. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rahma mencoba mendekati Jaka, tapi suaminya sering diam. Meski begitu, ia tetap bekerja keras membayar hutang sedikit demi sedikit. Ia bahkan menjual sebagian perhiasan lamanya, meski hanya cincin kawin murah. Suatu malam, Rahma memberanikan diri bicara lagi. "Bang, aku tahu aku salah besar. Aku berhutang karena aku ingin menolong keluarga ini. Tapi aku sadar, tanpa izinmu, semua itu jadi dosa. Maafkan aku, Bang." Air matanya mengalir deras. Jaka menatap Rahma lama sekali, lalu menarik napas panjang. "Aku kecewa, Mah. Tapi aku juga sadar, niatmu untuk kebaikan. Mulai sekarang, jangan ada rahasia lagi. Kita susah bersama, senang pun bersama." Mendengar itu, Rahma menangis sejadi-jadinya di pelukan suaminya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terlepas. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rahma mencoba mendekati Jaka, tapi suaminya sering diam. Meski begitu, ia tetap bekerja keras membayar hutang sedikit demi sedikit. Ia bahkan menjual sebagian perhiasan lamanya, meski hanya cincin kawin murah. Suatu malam, Rahma memberanikan diri bicara lagi. "Bang, aku tahu aku salah besar. Aku berhutang karena aku ingin menolong keluarga ini. Tapi aku sadar." Sejak saat itu, Rahma dan Jaka bekerja sama menghadapi hutang. Jaka mengambil pekerjaan tambahan, menjadi kuli angkut di pasar malam. Rahma tetap berjualan kue, tapi kini ia jujur pada suaminya tentang hasil dan kekurangannya. Mereka belajar bahwa kebohongan sekecil apapun bisa menghancurkan kepercayaan. Namun, dengan kejujuran, luka bisa sembuh perlahan. Siti pun ikut merasakan kehangatan baru dalam keluarga mereka. "Aku sayang ayah dan ibu. Aku janji akan belajar sungguh-sungguh biar nanti bisa bantu kalian." Malam itu, mereka bertiga makan nasi dengan lauk sederhana. Namun suasana hatinya jauh lebih tenang. Jaka menggenggam tangan Rahma. "Mah, meski kita miskin, jangan pernah miskin kejujuran. Itu satu-satunya harta kita." Rahma mengangguk dengan air mata bahagia. Ia tahu, dosanya telah diampuni, bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh hatinya sendiri, yang akhirnya berani jujur. Sahabat cerita, dari kisah Rahma kita belajar bahwa berbohong demi kebaikan tetaplah salah. Niat baik harus diiringi dengan cara yang benar. Kejujuran mungkin terasa berat, tapi justru itulah yang menjaga cinta tetap kokoh. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan jangan pernah takut jujur pada orang yang kalian cintai.